Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Fakta skuad Garuda langkai 5 negara Eropa. ASEAN tuntut timnas Indonesia juara Piala AFF 2024. Ini alasan skuad Garuda bisa gondol trofi perdana AFF. Dituding tak bahagia di timnas, Eliano beri klarifikasi. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. ASEAN tuntut timnas Indonesia juara Piala AFF 2024. Laman resmi AFF, ASEAN United, menyebut sudah waktunya timnas Indonesia keluar sebagai juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Penilaian ini muncul karena level timnas Indonesia dianggap sudah meningkat, yakni setelah lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertanyaannya muncul, sanggupkah Sintayong mengantarkan skuad Merah Putih menjadi juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024? Potensi itu sebenarnya ada dan terbuka lebar jika pelatih asal Korea Selatan ini mengandalkan pemain-pemain abroad. Awalnya, Sintayong mengatakan timnas Indonesia akan diperkuat oleh pemain-pemain U22 di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 kali ini. Alasan regenerasi dan bukan pada kalender FIFA mengemuka ke permukaan. Namun di luar dugaan, pemain-pemain U22 yang dimaksud ini tak hanya main di kompetisi lokal tapi juga yang di luar negeri. Seperti halnya Marcelino Ferdinand yang saat ini berkarir di Oxford United, Rafael Struijk di Brisbane Roar, Ivar Jenner Jong Utrecht, dan Justin Hubner Wolverhampton Wanderers U21 dikabarkan bakal dipanggil langsung oleh Sintayong. Selain 4 nama di atas, pemain senior seperti Arhan dan juga Asnawi yang juga berkarir abroad, kabarnya juga turut dipanggil. Meskipun dipanggil, belum ada jaminan untuk seluruh pemain abroad itu akan bergabung dengan skuad Garuda. Mengingat Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sendiri tidak masuk ke dalam kalender FIFA, sehingga klub-klub pemain di atas tidak wajib untuk melepaskan mereka ke tim nasional. Namun sebaliknya, jika timnas Indonesia diperkuat oleh pemain-pemain di atas, maka ada potensi besar skuad Garuda menjadi kampiun Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Lalu akankah setelah 6 kali menjadi runner-up, timnas Indonesia bakal jadi juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024? Ini alasan skuad Garuda bisa gondol trofi perdana AFF. Pertama, skuad yang mumpuni. Hingga saat ini sudah ada 21 pemain dipanggil ke timnas Indonesia untuk berlaga di Piala AFF 2024, berisi nama-nama yang mumpuni, termasuk sederet pemain abroad seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Ronaldo Kuate. Selain itu, nama-nama terbaik di kompetisi dalam negeri pun juga turut dipanggil, seperti Doni Tripamukas dari Persija Jakarta, Iqbal Kwijangge dari Barito Putra, dan Cahya Supriyadi dari Bekasi City FC. Kedua, juara di kelompok umur. Sejumlah pemain dari kompetisi dalam negeri merupakan jawara di Piala AFF kelompok umur, seperti misalnya Doni Tripamukas. Doni Tri merupakan kapten dari timnas Indonesia U19 yang sukses membawakan gelar juara Piala AFF U19 2024 lalu.
Mental juara pemain ini pun sudah terbentuk, begitu pula dengan pemain lain dari skuad juara Piala AFF U19 yang turut dipanggil Sintayong. Tiga, tim lain bermasalah. Rival timnas Indonesia tidak sedang dalam kondisi terbaik, termasuk Thailand dan juga Vietnam yang selama ini menjadi momok menakutkan. Pasalnya kedua tim tersebut tengah mengalami masalah yang persis, yakni regenerasi pemain. Thailand di bawah asuhan Matasada Ishi diperkuat oleh banyak pemain muda. Sementara Kim Sang-sik di Vietnam berusaha menemukan formula baru untuk skuad asuhannya seiring rentetan hasil skuad minor selama 2024. Dituding tak bahagia di timnas Indonesia, Eliano beri klarifikasi. Di tengah perjuangan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3, sempat ada gonjang-ganjing mengenai beberapa keputusan STY. Salah satunya terkait absennya nama Eliano Reinders di barisan nama-nama yang masuk skema permainan juru taktik asal Korea Selatan itu. Beberapa sorot kamera warganet pun mendukung situasi ini tampak semakin buruk. Bahkan sampai menilai Eliano tidak bahagia bahkan sedih dengan keputusan tersebut. Namun demikian, pemain timnas Indonesia Eliano Reinders ini akhirnya mengklarifikasi tudingan yang menyebut bahwa dirinya merasa tidak bahagia karena jarang mendapatkan kesempatan bermain dari Sintayong. Eliano Reinders sendiri memang menjadi salah satu amunisi naturalisasi timnas Indonesia yang saat ini masih kesulitan mendapatkan kepercayaan dari pelatih kepala. Sebetulnya, dia sudah berhasil mengukir debut pada pertandingan melawan Bahrain. Dalam duel yang berlangsung di Bahrain National Stadium pada Kamis 10 November itu, Eliano turun pada babak kedua menggantikan Sandy Walsh. Sayangnya sejak saat itu namanya sudah tak pernah dimainkan oleh Sintayong. Bek kanan berusia 24 tahun ini bahkan tak masuk daftar permainan yang disiapkan untuk menghadapi Cina dan Jepang pada laga berikutnya. Publik pun mulai memunculkan pertanyaan besar terhadap Sintayong di balik keputusannya itu. Mereka mempertanyakan alasan di balik kebijakan SDY. Belakangan ini, pemain asal klub Liga Belanda PSV Zwolle itu pun menyampaikan klarifikasi atas spekulasi liar yang mengarah padanya. Dia menjawab satu pertanyaan besar yang membuat fansnya merasa sangat penasaran. Then everyone is happy because they say I'm happy, you know? Because now everyone is thinking I'm sad because I was not in the selection, so I'm happy. Happy, you're happy. Kata Eliano. Fakta skuad Garuda langkai 5 negara Eropa. Keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 telah membuat timnas Indonesia naik ke posisi 3 klasemen grup C dengan raihan 6 angka. Skuad Merah Putih hanya terpaut 1 poin dari Australia di tempat kedua, atau batas akhir lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Lebih dari itu, kemenangan ini juga membuat peringkat FIFA skuad Garuda melejit dan mampu melewati sejumlah tim Eropa. Dilansir dari footballranking.com, diketahui bahwa timnas Indonesia mendapatkan tambahan 16,23 poin setelah mengalahkan Arab Saudi. Tambahan poin ini membuat timnas Indonesia diprediksi telah mengumpulkan 1.135,10 angka, yakni pada FIFA Matchday bulan ini. Dengan jumlah poin itu, anak asuh Sintayong pun melejit naik 5 peringkat dari urutan 130 ke posisi 125 FIFA. Timnas Indonesia sendiri berhasil melewati Malaysia yang saat ini hanya duduk di peringkat 132. Sementara itu, deretan negara Eropa yang mampu dilewati timnas Indonesia setelah mengalahkan Arab Saudi kemarin adalah Siprus, Kepulauan Faroe, Latvia, Lituania, serta Moldova. Masih dari data footballranking.com disebutkan bahwa Siprus saat ini berada di urutan 130 FIFA atau turun 3 peringkat setelah sempat kalah 4-1 dari Rumania. Sedangkan Kepulauan Faroe berada di urutan 138 dan tidak alami perubahan dari posisi sebelumnya.
Latvia yang sempat berada di posisi 137 turun 3 peringkat dan saat ini menempati posisi 140. Sementara Lituania dan Moldova sama-sama turun 1 peringkat di ranking FIFA bulan ini. Lituania turun ke posisi 142 sedangkan Moldova berada di posisi 151.